Reinventing Your Life. Bab 2. Apa life trap Anda? Dalam bab ini, kami akan membantu Anda mengenali life trap apa yang tampaknya berpengaruh dalam hidup Anda. Beri nilai untuk ke-22 pertanyaan berikut dengan anggapan seberapa benar setiap pertanyaan itu tentang Anda pada skala 6 poin. Skor rating. 1 sama dengan sama sekali tidak menggambarkan diri saya. 2 sama dengan hampir tidak menggambarkan diri saya. 3 sama dengan sedikit menggambarkan diri saya. 4 sama dengan cukup menggambarkan diri saya. 5 sama dengan sangat menggambarkan diri saya. 6 sama dengan sempurna menggambarkan diri saya. Pertama, beri rating seberapa benar pertanyaan tentang diri Anda semasa kecil. Jika jawaban Anda berbeda-beda untuk saat-saat yang berbeda di masa kecil Anda, pilih skor yang paling cocok menjelaskan perasaan Anda secara umum sampai usia 12 tahun. Lalu rating seberapa benar setiap item untuk Anda sekarang sebagai orang dewasa. Jika jawaban Anda berbeda untuk berbagai periode masa dewasa Anda, pilih rating yang paling cocok untuk Anda selama 6 bulan terakhir. Subtopik, Questionnaire Life Trap. Bagi Anda yang ingin langsung menjawab 22 pertanyaan yang akan saya sebutkan nanti, silakan tekan link yang sudah saya siapkan di deskripsi bawah. Questionnaire Life Trap ini disiapkan dalam bentuk tabel, terdiri dari 3 kolom dan 23 baris. Sebagai catatan, pada baris 2 sampai 23, di kolom 1 dan 2 itu kosong. Di baris kosong itulah kita akan mengisi sesuai dengan skor rating yang telah saya sebutkan sebelumnya. Baris pertama, kolom pertama tertera masa kecil, baris pertama, kolom kedua tertera sekarang, dan baris pertama, kolom ketiga tertera deskripsi. Pada baris kedua di kolom ketiga, 1. Saya menempel kepada orang yang saya merasa dekat karena saya takut mereka akan meninggalkan saya. Di baris kedua pada kolom 3, 2. Saya khawatir orang yang saya cintai akan menemukan orang lain yang lebih mereka sukai dan meninggalkan saya. Baris keempat pada kolom ketiga, 3. Saya biasanya melihat motivasi utama orang. Saya tidak mudah percaya orang. Pada baris kelima di kolom ketiga, 4. Saya merasa tidak dapat melepaskan kewaspadaan saya terhadap orang lain, kalau tidak, mereka akan menyakiti saya. Baris ke-6 pada kolom ketiga, 5. Saya khawatir melebihi orang pada umumnya akan bahaya, bahwa saya akan jatuh sakit atau hal buruk akan menimpa saya. Baris ke-7 pada kolom ketiga, 6. Saya khawatir atau keluarga saya akan kehilangan uang dan menjadi miskin atau bergantung kepada orang lain. Baris ke-8 pada kolom ketiga, 7. Saya merasa tidak dapat menangani masalah sendiri, jadi saya merasa butuh orang lain untuk menolong saya. Baris ke-9 pada kolom ketiga, 8. Orang tua saya dan saya cenderung terlalu mencampuri hidup dan masalah satu sama lain. Baris ke-10 pada kolom ketiga, 9. Tidak ada orang yang mengasuh saya, berbagi dengan saya, atau cukup peduli dengan apa yang terjadi pada saya. Baris ke-11 pada kolom ketiga, 10. Belum pernah ada orang yang bisa memenuhi kebutuhan emosi saya untuk dimengerti, empati, bimbingan, nasihat, dan dukungan. Baris ke-12 pada kolom ketiga, 11. Saya merasa bukan bagian dari sesuatu. Saya berbeda. Saya tidak bisa cocok dimanapun. Baris ke-13 pada kolom ketiga, 12. Saya bosan. Saya tidak tahu bagaimana harus berbahasa basi. Baris ke-14 pada kolom ketiga, 13. Tak seorang pun yang saya kagumi bila benar-benar mengenal saya dengan semua kelemahan saya akan mengasihi saya. Baris ke-15 pada kolom ketiga, 14. Saya malu akan diri sendiri. Saya tidak pantas mendapat kasih, perhatian, dan respek dari orang lain. Baris ke-16 pada kolom ketiga, 15. Saya tidak sepintar atau semampu kebanyakan orang apabila menyangkut pekerjaan atau sekolah. Baris ke-17 pada kolom ketiga,
16. Saya sering merasa kurang bila dibandingkan dengan orang lain dalam hal talenta, kepintaran, dan kesuksesan. Baris ke-18 pada kolom ketiga. 17. Saya merasa tidak punya pilihan selain membiarkan orang lain yang mengambil keputusan. Kalau tidak, mereka tidak akan menerima saya. Baris ke-19 pada kolom ketiga. 18. Orang melihat saya melakukan terlalu banyak hal demi orang lain dan tidak cukup untuk diri sendiri. Baris ke-20 pada kolom ketiga. 19. Saya berusaha melakukan yang terbaik. Saya tidak puas dengan predikat cukup baik. Saya senang menjadi nomor 1 dengan apa yang saya lakukan. Baris ke-21 pada kolom ketiga. 20. Banyak hal harus saya capai sehingga hampir tak ada waktu untuk santai dan menikmati diri sendiri. Baris ke-22 pada kolom ketiga. 21. Saya merasa saya tidak harus mengikuti peraturan normal seperti orang lain. Baris 23 pada kolom ketiga. 22. Saya tidak bisa mendisiplinkan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin dan membosankan atau mengontrol emosi saya. Subtopik: menggunakan lembar skor. Sekarang pindahkan skor di kuesioner itu ke lembar skor. Contoh kuesioner dan contoh lembar skor di bawah ini memperlihatkan bagaimana Anda melakukan ini. Bagi para pendengar yang ingin skip contoh kuesioner dan contoh lembar skor, silakan tekan waktu yang telah saya siapkan atas tulisan lembar skor Live Trap. Bagi para pendengar yang ingin langsung mengisi lembar skor Live Trap, silakan tekan link yang sudah saya siapkan di deskripsi bawah. Contoh item kuesioner. Contoh item kuesioner terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Baris pertama pada kolom pertama tertera waktu kecil. Baris pertama pada kolom kedua tertera sekarang. Dan baris pertama pada kolom ketiga tertera deskripsi. Pada baris kedua di kolom pertama tertera 3. Baris kedua di kolom kedua tertera 2. Dan di baris kedua pada kolom ketiga tertera 1. Saya bergantung kepada orang yang saya merasa dekat karena saya takut mereka akan meninggalkan saya. Baris ketiga pada kolom pertama tertera 5. Baris ketiga pada kolom kedua tertera 4. Dan baris ketiga pada kolom ketiga tertera 2. Saya khawatir orang yang saya cintai akan menemukan orang lain yang lebih mereka sukai dan meninggalkan saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengisi lembar skor dengan mencocokkan jawaban yang telah diisi di kuesioner Live Trap. Dalam bentuk tabel terdiri dari 7 kolom dan 2 baris. Baris pertama pada kolom pertama kosong. Baris pertama pada kolom kedua tertera Live Trap. Baris pertama pada kolom ketiga tertera kecil. Baris pertama pada kolom keempat tertera sekarang. Baris pertama pada kolom kelima tertera kecil. Baris pertama pada kolom keenam tertera sekarang. Dan baris pertama pada kolom ketujuh tertera skor tertinggi. Baris kedua pada kolom pertama tertera centang. Baris kedua pada kolom kedua tertera abandonment. Baris kedua pada kolom ketiga tertera 1.3. Baris kedua pada kolom keempat tertera 1.2. Baris kedua pada kolom kelima tertera 2.5. Baris kedua pada kolom keenam tertera 2.4. Dan terakhir, baris kedua pada kolom 7 tertera 5. Pertanyaan 1 dan 2 adalah bagian dari Live Trap Abandonment. Mari mulai dengan pertanyaan 1. Ambil skor Anda untuk poin ini semasa kecil dan pindahkan ke kotak di kanan kata abandonment pada lembar skor di samping angka 1 atau di bawah kolom kecil. Kini ambil skor Anda untuk poin ini di masa sekarang atau ketika dewasa. Dan pindahkan ke kotak 1 berikutnya atau di bawah kolom sekarang. Berikutnya, lihat skor Anda untuk pertanyaan 2 ketika kecil. Pindahkan ke kotak 2 di bawah kolom kecil, lalu ambil skor Anda untuk pertanyaan 2 sekarang dan pindahkan ke kotak 2 berikutnya di bawah kolom sekarang. Lihat keempat skor Anda untuk Live Trap Abandonment.
Mana skor tertinggi, pindahkan skor tertinggi Anda atau 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 ke kotak terakhir di baris abandement. Jika skor tertinggi Anda adalah 4, 5, atau 6, diberi tanda centang di kolom pertama. Tanda itu artinya abandement mungkin salah satu skema Anda. Jika skor tertinggi Anda adalah 1, 2, atau 3, biarkan kolom pertama kosong. Ini berarti abandement mungkin bukan salah satu skema Anda. Kini lanjutkan dan isi sisa lembar skor dengan cara yang sama. Sekali lagi, lembar skor telah saya siapkan di link deskripsi di bawah. Jika Anda ingin langsung mengisinya, silakan klik di link yang telah saya siapkan. Lembar skor Live Trap dalam bentuk tabel terdiri dari 7 kolom dan 12 baris. Sebagai catatan, di baris kedua sampai ke-12 pada kolom pertama itu kosong. Demikian juga pada kolom ke-7. Di baris kedua sampai ke-12 itu juga kosong. Sebagai catatan, di baris kedua sampai ke-12 pada kolom pertama itu kosong. Kemudian di kolom ke-7 pada baris kedua sampai ke-12 juga kosong. Baris pertama pada kolom pertama tertera centang. Baris pertama pada kolom kedua tertera live trap. Baris pertama pada kolom ketiga tertera kecil. Baris pertama pada kolom keempat tertera sekarang. Baris pertama pada kolom kelima tertera kecil. Baris pertama pada kolom keenam tertera sekarang. Dan baris pertama pada kolom ketujuh tertera skor tertinggi. Baris kedua pada kolom kedua tertera abandement. Baris kedua pada kolom ketiga tertera 1 poin titik-titik. Baris kedua pada kolom keempat tertera 1 poin titik-titik. Baris kedua pada kolom kelima tertera 2 poin titik-titik. Baris kedua pada kolom keenam tertera 2 poin titik-titik. Baris ketiga pada kolom kedua tertera mistrust and abuse. Baris ketiga pada kolom ketiga tertera 3 poin titik-titik. Baris ketiga pada kolom keempat tertera 3 poin titik-titik. Baris ketiga pada kolom kelima tertera 4 poin titik-titik. Baris ketiga pada kolom keenam tertera 4 poin titik-titik. Baris keempat pada kolom kedua tertera vulnerability. Baris keempat pada kolom ketiga tertera 5 poin titik-titik. Baris keempat pada kolom keempat tertera 5 poin titik-titik. Baris keempat pada kolom kelima tertera 6 poin titik-titik. Baris keempat pada kolom keenam tertera 6 poin titik-titik. Baris kelima pada kolom kedua tertera dependence. Baris kelima pada kolom ketiga tertera 7 poin titik-titik. Baris kelima pada kolom keempat tertera 7 poin titik-titik. Baris kelima pada kolom keempat tertera 7 poin titik-titik. Baris kelima pada kolom kelima tertera 8 poin titik-titik. Baris kelima pada kolom keenam tertera 8 poin titik-titik. Baris keenam pada kolom kedua tertera emotional deprivation. Baris keenam pada kolom ketiga tertera 9 poin titik-titik. Baris keenam pada kolom keempat tertera 9 poin titik-titik. Baris keenam pada kolom kelima tertera 10 poin titik-titik. Baris keenam pada kolom keenam tertera 10 poin titik-titik. Baris ketujuh pada kolom kedua tertera social exclusion. Baris ketujuh pada kolom ketiga tertera 11 poin titik-titik. Baris ketujuh pada kolom ketiga tertera 11 poin titik-titik. Baris ketujuh pada kolom keempat tertera 12 poin titik-titik. Baris ketujuh pada kolom keenam tertera 12 poin titik-titik. Baris ke-8 pada kolom kedua tertera defectiveness. Baris ke-8 pada kolom ketiga tertera 13 poin titik-titik. Baris ke-8 pada kolom keempat tertera 13 poin titik-titik. Baris ke-8 pada kolom kelima tertera 14 poin titik-titik. Baris ke-8 pada kolom ke-6 tertera 14 poin titik-titik. Baris ke-9 pada kolom kedua tertera failure. Baris 9 pada kolom ketiga tertera 15 poin titik-titik. Baris 9 pada kolom keempat tertera 15 poin titik-titik. Baris ke-9 pada kolom kelima tertera 16 poin titik-titik. Baris 9 pada kolom ke-6 tertera 16 poin titik-titik. Baris ke-10 pada kolom kedua tertera subjugation.
Baris ke-10 pada kolom ketiga tertera 17 poin titik-titik, baris ke-10 pada kolom keempat tertera 17 poin titik-titik, baris ke-10 pada kolom ke-5 tertera 18 poin titik-titik, baris ke-10 pada kolom ke-6 tertera 18 poin titik-titik. Baris ke-11 pada kolom kedua tertera Unrelenting Standard. Baris 11 pada kolom ketiga tertera 19 poin titik-titik. Baris 11 pada kolom kelima tertera 20 poin titik-titik. Baris 11 pada kolom ke-6 tertera 20 poin titik-titik. Baris terakhir yaitu baris 12 pada kolom kedua tertera Entitlement. Baris 12 pada kolom ketiga tertera 21 poin titik-titik. Baris 12 pada kolom keempat tertera 21 poin titik-titik. Baris ke-12 pada kolom kelima tertera 22 poin titik-titik. Baris ke-12 pada kolom ke-6 tertera 22 poin titik-titik. Subtopik: mengertikan skor Anda. Kami akan menjelaskan masing-masing live trap tersebut secara singkat. Lihat lembar skor Anda. Setiap live trap dengan tanda centang di sampingnya berarti mungkin berlaku bagi Anda. Biasanya semakin tinggi skor Anda untuk setiap live trap, semakin kuat pengaruhnya atas diri Anda dan semakin dalam dampaknya pada hidup Anda. Anda mungkin ingin membaca lebih banyak tentang setiap live trap yang relevan nanti setelah Anda menyelesaikan bab pendahuluan. Jika Anda tidak pasti apakah live trap tertentu berlaku bagi Anda atau orang yang dekat dengan Anda, jangan berusaha untuk memastikannya sekarang. Bila Anda sampai ke bab yang membahas setiap live trap, kami akan memberi Anda lebih banyak tes yang detail yang dapat Anda kerjakan untuk memastikannya. Subtopik: 11 live trap secara singkat. 2 live trap berkaitan dengan kurangnya rasa aman dalam keluarga waktu kecil. Keduanya adalah abandonment dan mistrust. Abandonment life trap ialah perasaan bahwa orang yang Anda cintai akan meninggalkan Anda dan Anda berakhir dengan keterasingan secara emosi selamanya. Entah Anda merasa orang yang dekat dengan Anda akan meninggalkan rumah selamanya, atau meninggalkan Anda karena mereka lebih suka dengan orang lain, maka Anda merasa akan ditinggalkan sendirian. Karena keyakinan ini, Anda mungkin terlalu lekat kepada orang lain. Ironisnya, Anda akhirnya malah dijauhi oleh mereka. Anda mungkin akan sangat sedih atau marah, bahkan dengan perpisahan yang normal sekalipun. Mistrust and abuse. Mistrust and abuse life trap ialah dugaan bahwa orang akan menyakiti atau memanfaatkan Anda dengan cara tertentu. Mereka akan menipu, berbohong, memanipulasi, menghina, menyakiti secara fisik, atau mengambil keuntungan dari Anda. Jika Anda memiliki life trap ini, Anda bersembunyi di balik tembok ketidakpercayaan atau mistrust untuk melindungi diri. Anda tak akan pernah membiarkan orang cukup dekat dengan Anda. Anda curiga pada niat orang lain dan cenderung berasumsi terburuk. Anda sudah menduga orang yang Anda cintai akan mengkhianati Anda. Anda bisa bersikap menghindari hubungan sama sekali, membentuk hubungan dangkal di mana Anda tidak mau benar-benar terbuka kepada orang lain, atau Anda berhubungan dengan orang yang memperlakukan Anda dengan buruk, lalu merasa marah dan dendam terhadap mereka. 2 life trap berhubungan dengan kemampuan Anda untuk mandiri di dunia. Life trap ini adalah dependence dan vulnerability. Dependence. Jika Anda terperangkap dalam dependence life trap, Anda merasa tidak dapat menangani hidup sehari-hari dengan kompeten tanpa bantuan orang lain. Anda bergantung kepada orang lain untuk bertindak sebagai penopang dan butuh dukungan terus-menerus. Ketika kecil, Anda dibuat merasa tidak kompeten saat Anda berusaha mandiri. Ketika dewasa, Anda mencari figur kuat tempat Anda bergantung dan membiarkan mereka mengatur hidup Anda. Di tempat kerja, Anda segan untuk bertindak sendiri. Anda pasti sulit mengambil keputusan. Vulnerability. Dengan vulnerability, Anda hidup dalam ketakutan akan bencana, baik itu bencana alam, kejahatan, medis, atau keuangan. Anda tidak merasa aman di dunia. Jika Anda memiliki life trap ini, semasa kecil Anda dibuat merasa bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya. Anda mungkin terlalu dilindungi oleh orang tua yang terlalu khawatir akan keselamatan Anda.
Ketakutan Anda berlebihan dan tidak realistis, tapi Anda membiarkan hal itu mengontrol hidup Anda, dan Anda mencurahkan energi untuk memastikan bahwa Anda aman. Ketakutan Anda mungkin berkisar pada penyakit, mendapat serangan kegelisahan, terkena AIDS, atau menjadi gila. Ketakutan Anda mungkin fokus pada kerapuhan finansial, bangkrut, dan akhirnya hidup di jalanan. Kerapuhan Anda mungkin berkisar pada situasi fobi, seperti takut terbang atau ketinggian, takut dirampok, atau gempa bumi. Dua life trap berhubungan dengan kekuatan koneksi emosi Anda dengan orang lain, emotional deprivation, dan social exclusion. Emotional deprivation ialah keyakinan bahwa kebutuhan Anda akan cinta takkan pernah terpenuhi secara cukup oleh orang lain. Anda merasa tak ada orang yang sungguh-sungguh peduli pada Anda atau mengerti perasaan Anda. Anda tertarik pada orang yang dingin dan tidak mau memberi, atau Anda sendiri dingin dan tidak mau memberi, sehingga Anda membentuk hubungan yang sudah tentu tidak memuaskan. Secara bergantian, Anda merasa tertipu, marah, sakit hati, dan kesepian. Ironisnya, kemarahan Anda justru membuat orang menjauh, sehingga Anda semakin menarik diri. Ketika pasien dengan emotional deprivation mendatangi kami untuk sesi-sesi terapi, ada kesepian dari diri mereka yang tetap tinggal bersama kami, bahkan setelah mereka meninggalkan kantor kami. Ini adalah kekosongan, tak ada hubungan emosional. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa itu cinta. Social exclusion. Social exclusion yaitu kedekatan emosi Anda dengan teman-teman dan kelompok. Ia berhubungan dengan perasaan terasing dari seluruh dunia dan merasa berbeda. Jika Anda memiliki life trap ini, semasa kecil Anda merasa diasingkan oleh saudara. Anda tidak merasa menjadi bagian dari kelompok teman-teman. Mungkin Anda memiliki karakter tidak biasa yang membuat Anda merasa berbeda dari yang lain. Anda menghindari sosialisasi dalam kelompok dan berteman. Anda mungkin pernah merasa diasingkan karena ada sesuatu tentang diri Anda yang ditolak anak-anak lain. Oleh karena itu, Anda merasa tidak diterima secara sosial. Setelah dewasa, Anda mungkin merasa bahwa Anda jelek, tidak menarik secara seksual, rendah dalam status, kemampuan berbicara buruk, membosankan, atau tidak sempurna. Anda memberlakukan kembali penolakan masa kecil Anda. Anda merasa dan bertindak inferior atau rendah diri dalam situasi sosial. Tidak selalu terlihat jelas apakah seseorang memiliki social exclusion life trap. Banyak orang dengan life trap ini sangat nyaman dalam situasi akrab dan sangat mampu bersosialisasi. Life trap mereka mungkin tidak terlihat dalam hubungan satu persatu. Terkadang kami baru sadar betapa mereka merasa gelisah dan menarik diri di dalam pesta, di kelas, dalam pertemuan, atau di tempat kerja. Mereka punya sikap resah, sikap yang mencari tempat di mana mereka bisa menjadi bagian darinya. Dua life trap berhubungan dengan harga diri adalah defectiveness dan failure. Defectiveness. Dengan defectiveness, Anda merasa di dalam diri Anda cacat dan tidak berharga. Anda percaya bahwa pada dasarnya Anda tidak bisa dicintai siapapun yang cukup dekat dengan Anda dan benar-benar mengenal Anda. Cacat Anda akan terekspos. Semasa kecil, Anda merasa tidak dihormati dalam keluarga. Justru Anda mendapat kritik atas cacat Anda menyalahkan diri sendiri. Anda merasa tidak layak dicintai. Ketika dewasa, Anda takut akan cinta. Anda sulit percaya bahwa orang yang dekat dengan Anda menghargai Anda mengharapkan penolakan. Failure. Failure ialah keyakinan bahwa Anda tidak cukup mampu dalam area pencapaian, seperti di sekolah, di tempat kerja, dan olahraga. Anda percaya Anda gagal menyamai teman-teman sebaya. Semasa kecil, Anda dibuat merasa rendah diri dalam hal pencapaian atau prestasi. Anda mungkin kurang memiliki kemampuan belajar, atau Anda tidak pernah belajar untuk disiplin untuk menguasai keterampilan penting seperti membaca. Anak-anak lain selalu lebih baik daripada Anda. Anda dipanggil bodoh, tidak berbakat, atau malas. Ketika dewasa, Anda mempertahankan life trap Anda dengan melebih-lebihkan tingkat kegagalan Anda dan dengan berlaku sedemikian rupa untuk memastikan kegagalan Anda. Dua life trap berhubungan dengan ekspresi diri, kemampuan Anda untuk mengekspresikan apa yang Anda inginkan dan agar kebutuhan Anda yang sebenarnya terpenuhi. Subjugation dan unrelenting standards. Subjugation.
Dengan subjugation, Anda mengorbankan kebutuhan dan keinginan Anda sendiri demi menyenangkan orang lain atau memenuhi kebutuhan mereka. Anda membiarkan orang lain mengontrol Anda. Anda melakukan ini karena rasa bersalah bahwa Anda menyakiti orang lain apabila mendahulukan diri sendiri, atau takut Anda akan dihukum atau ditinggalkan jika Anda tidak patuh. Ketika kecil, seseorang yang dekat dengan Anda, mungkin salah satu orang tua, menindas Anda. Ketika dewasa, Anda berulang kali menjalin hubungan dengan orang yang dominan, mengontrol, dan Anda tunduk kepada mereka, atau Anda menjalin hubungan dengan orang malang yang terlalu lemah untuk membalas kebaikan Anda. Unrelenting standards. Jika Anda berada dalam unrelenting standards life trap, Anda berjuang tanpa henti untuk memenuhi pengharapan yang sangat tinggi untuk diri sendiri. Anda menempatkan penekanan yang berlebihan pada status, uang, pencapaian, kecantikan, keteraturan, atau penghargaan dengan mengorbankan kebahagiaan, kesenangan, kesehatan, kepuasan, dan hubungan yang menyenangkan. Anda mungkin menerapkan standar ini kepada orang lain juga dan sangat menghakimi. Ketika masih kecil, Anda diharapkan menjadi yang terbaik, dan Anda diajar bahwa selain dari itu adalah kegagalan. Anda belajar bahwa yang Anda lakukan tak ada yang cukup baik. Life trap terakhir, entitlement, berkaitan dengan kemampuan untuk menerima batasan-batasan realistis dalam hidup. Orang yang memiliki life trap ini merasa spesial. Mereka berkeras untuk dapat melakukan, mengatakan, atau memiliki apapun yang mereka inginkan dengan segera. Mereka tidak peduli dengan pertimbangan orang lain, apa yang mungkin atau tidak untuk dikerjakan, waktu atau kesabaran yang dibutuhkan, dan akibatnya bagi orang lain. Mereka punya masalah dengan disiplin diri. Banyak orang dengan life trap ini dimanjakan sewaktu kecil. Mereka tidak dituntut untuk menunjukkan kontrol diri atau menerima larangan seperti yang diterapkan pada anak-anak lain. Ketika dewasa, mereka masih tetap sangat marah apabila tidak mendapatkan keinginannya. Kini Anda tahu life trap mana yang ada dalam diri Anda. Bab berikutnya akan memberitahu Anda tentang asal-muasal life trap, bagaimana kita mengembangkannya sewaktu kecil.